Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada materi Kulluhum sebelumnya, saya telah mengisahkan tentang Nabi Daud alaihi salam. Dan ternyata Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud, Sulaiman bin Daud. Nabi Daud telah mewariskan kepada anaknya Sulaiman berbagai hal, bukan hanya kenabian atau kerasulan, tetapi juga Nabi Daud telah mewariskan kepada Sulaiman kerajaan yang kokoh kuat dan banyak ilmu serta hikmah yang diperoleh oleh Nabi Daud juga diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Sehingga dua nama ini dalam suatu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Ya, keduanya berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Apa kelebihan yang diperoleh oleh Nabi Daud? Sebelum menceritakan kelebihan Nabi Sulaiman, Nabi Daud memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada Nabi Daud gunung-gunung dan burung-burung. Gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad ayat 18 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq wat tayra mahsuratan kullullahu awab. Yang artinya, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia atau bersama Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami menundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam pengetahuan melunakkan besi dengan tangannya sendiri tanpa ditempa terlebih dahulu, tanpa dipandai terlebih dahulu. Sehingga dengan pengetahuan itu ia dapat membuat baju besi dan keperluan-keperluan lain untuk menguatkan pemerintahan dan kerasulannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 10, wa alanna lahul hadid, dan kami Allah melunakkan besi untuknya, yakni untuk Nabi Daud. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan kerajaannya dan menganugerahkannya hikmah dan kebijaksanaan, sehingga ia dapat menyelesaikan dengan mudah perselisihan-perselisihan dan perkara yang diajukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya kitab Zabur sehingga beliau termasuk salah seorang dari 4 orang rasul yang telah diturunkan kitab kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura." Surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan kepadanya memahami pembicaraan burung sebagaimana yang diterangkan pada ayat-ayat yang akan saya jelaskan nanti, yakni pada surat An-Naml. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan menguatkan kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 20, wa syadadna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya. Menurut Al-Baydawi, yang dimaksud dengan firman Allah dan kami kuatkan kerajaannya ialah kami, Allah, telah menguatkannya dengan kekebalan, memenangkan peperangannya dan banyak mempunyai tentara. Itulah Nabi Daud, ayah dari Nabi Sulaiman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan dari apa yang diperoleh, yang dimiliki oleh Nabi Daud kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa waritha Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pula kepada Sulaiman, dan itu adalah warisan juga yang diberikan atau yang diwariskan oleh Nabi Daud kepada Sulaiman. Yakni berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Sulaiman untuk memahami bahasa burung. Dan kami diberi segala sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kekuasaannya kepada orang yang bernama Sulaiman, yang bukan hanya diangkat sebagai nabi dan rasul, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberinya kerajaan yang kuat, kerajaan yang tidak terbatas. Bukan hanya manusia sebagai masyarakat di kerajaan itu yang mampu tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman, tetapi hewan-hewan, binatang-binatang, burung-burung, dan berbagai hal yang ada di sekitar, termasuk jin, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Demikian kami akan kemudian melanjutkan pada episode yang akan datang bagaimana kisah Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang raja, dan sebagai seseorang yang memiliki atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kelebihan, ilmu, pengetahuan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang akhirnya ia menjadi seorang raja yang dipatuhi oleh rakyatnya, menjadi seorang raja yang dapat mensejahterakan rakyatnya, dan menjadi seorang nabi dan rasul yang tentu hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.